Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dosen pengampuh mata kuliah Sejarah Islam Nusantara, Ibu Lesi Mariani SPD MHUM. Yang saya cintai teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam WA Group ini. Kami dari kelompok 10, masing-masing saya Gadria Sueleh dan teman saya Nurul Atika. Kami mendapat tugas tentang hubungan dan koneksi di Asia dan Afrika. Baik, saya akan membacakan makalahnya. Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan negara-negara yang terletak di Asia Barat dan Afrika Utara. Sebutan Timur Tengah digunakan kolonialisme Barat untuk menunjukkan kawasan di antara timur dekat Turki dan timur jauh India dan Cina. Berbicara tentang Timur Tengah, tidak bisa tidak lagi-lagi nyinggung variabel lainnya. Sedikitnya 25 negara yang mendiami kawasan ini berpenduduk orang Arab dan menjadikan bangsa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Mereka tidak sedikit, meskipun tidak sedikit bangsa-bangsa lain yang mendiami kawasan ini seperti Persia, Berber, Turki, dan Kurdi, serta bangsa lainnya. Asia dan Afrika, kedua kawasan ini tidak hanya merupakan benua terbesar, akan tetapi kedua benua tersebut merupakan pusat peradaban Islam di masa lalu sebelum akhirnya Islam diperkenalkan di benua atau negara lain di kawasan Eropa, Amerika, dan Australia. Penyebaran Islam khususnya di Asia dan Afrika merupakan bukti nyata betapa Islam mudah diterima oleh semua kalangan tanpa dibalut suku, ras, golongan, warna kulit, bangsa, dan negara. Jayanya Islam dan Afrika dan Sub-Sahara berkat jasa pedang. Guru besar sejarah arsitektur di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, Nezar Al-Sayed mengungkapkan ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Arab melakukan ekspansi di wilayah-wilayah lainnya, antara lain untuk menjalankan misi ilahiyah dalam menyebarkan syiar Islam, memelihara kekuasaan politik di bawah kontrol kelompok elit Arab, serta mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di tanah yang telah ditentukan. Walaupun demikian, ekspansi oleh bangsa Arab tidak selalu menghadapi konfrontasi di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Misalnya di Damaskus dan Sisilia, dominasi bangsa Arab di sana justru membawa dampak yang jauh lebih positif dibandingkan eksploitasi yang kerap dilakukan oleh rezim Bizantium atau Romawi Timur pada masa-masa sebelumnya. Sebaliknya, penetrasi Islam di wilayah Sub-Sahara Afrika yang terjadi sekitar abad ke-9 justru bukan melalui misi penaklukan, melainkan karena adanya hubungan perdagangan, karena pada zaman itu wilayah tersebut memang termasuk salah satu kawasan yang lazim dilintasi oleh para kafilah dagang. Al-Sayed menjelaskan ada dua rute perdagangan yang ikut membentuk pengaruh Islam di Afrika Barat. Yang pertama, jalur yang menghubungkan negeri-negeri Maghribi, yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya, dengan pusat-pusat perdagangan emas Berber Afrika, seperti Nigeria Soninke atau Ghana sekarang. Jalur perdagangan kedua adalah rute timur yang menghubungkan Sudan Tengah, Kanem, Bornu, serta negara-negara Hausa dengan Libya, Tunisia, dan Mesir. Meskipun terdiri dari berbagai daerah dan etnis, tapi salah satu faktor pemersatu Islam di Afrika adalah dominasi mazhab Maliki yang kebanyakan diikuti oleh masyarakat Maghribi. Selanjutnya, Arab pra-Islam. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah.
Mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterania yang anggotanya termasuk wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, dan Irania. Bangsa Arab hidup berpindah-pindah, pengembara karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Mereka mendiami wilayah Jazirah Arab yang dahulu merupakan sambungan wilayah gurun membentang dari barat Sahara di Afrika hingga ke timur Asia, Iran Tengah, dan gurun Gobi di Cina. Wilayah ini sangat kering dan panas karena uap udara laut. Walau begitu, wilayah ini kaya dengan bahan minyak terbesar di dunia. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dakwah di Afrika. Yang pertama, kelebihan dakwah di Afrika dalam hal politik. Di Afrika banyak tokoh muslim yang menduduki jabatan tertinggi di negaranya. Misalnya Muammar Gaddafi, beliau sebagai pemimpin muslim kontemporer Libya yang banyak berubah setelah Muammar Gaddafi menguasai politik Libya. Revolusi Gaddafi dianggap sebagai salah satu contoh awal dalam pembaharuan politik Islam sejak Libya merdeka tahun 60. Dalam bidang ekonomi, Afrika Selatan adalah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan-bahan tambang terutama yang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Secara global, Muslim Afrika dari sisi budaya dan sosial hidup dengan kondisi yang tidak bisa diterima. Itulah kekurangan dakwah di Afrika. Mayoritas mereka adalah ahli sunnah, akan tetapi pada hakikatnya mereka mengenal agama secara turun-temurun dan tidak melakukan penelitian tentang mazhabnya sendiri. Metode dakwah masuknya Islam di sana ada 5 cara yang dilakukan, yaitu pertama, ekspansi dan penaklukan seperti penyerbuan dinasti Al-Murabitin ke Afrika Barat. Yang kedua, migrasi dan pemukiman muslim di wilayah non-muslim. Yang ketiga, perdagangan, yaitu perdagangan lintas Sahara. Yang keempat, dakwah misi ini diemban oleh mubalik, guru, dan imam pengembara. Yang kelima, gerakan pembersihan moral. Demikian dari kami, kelompok 10, ringkasan makalah yang kami buat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.